Ada beberapa kisah tentang kopi, di antaranya salah satu aulia bermimpi bertemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau mengatakan dalam mimpinya kepada Nabi, ya Rasulullah, hadithni bi hadithin, tolong beri saya hadis yang belum pernah kau ucapkan. Tuh kan. Artinya tidak ada di kutubul hadis. Mulai ngaco. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan 3 hadis. 3 hadis. Pertama, siapa man kana subha fi jaybih, siapa yang tasbih ada di kantongnya, yuktabu minal musabbihin wa illam yusabbih, maka dia dihitung oleh Allah sebagai orang yang selalu bertasbih, selalu berzikir walaupun dia tidak berzikir. Maka itu penting ya, tasbih selalu ada di saku kita, maka kita dihitung sebagai orang yang selalu berzikir kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi di channel Bos Nirvana. Kali ini saya akan mereview video tentang ada beberapa habaib yang bilang ada salah satu habaib yang mimpi ketemu dengan Rasulullah dan beliau meminta hadis yang belum dikasihkan ke umatnya atau belum diriwayatkan ke umatnya. Akhirnya Rasulullah memberikan 3 hadis, dan hadis ini hanya diberikan kepada leluhur Habib Ba'alawi. Oke, kita tidak lama-lama ya. Sebelum kita tonton dulu, saya berharap subscribe, like, share, dan komen. Marilah kita tonton video seutuhnya. Penting ya, tasbih selalu ada di saku kita, maka kita dihitung sebagai orang yang selalu berzikir kepada Allah. Selama rasa kopi ada di mulut seseorang, maka malaikat memintakan ampun untuk dia. Atau kopi dicintai oleh para aulia as-salihin, sehingga kita dengar bagaimana Sayyidina Syekh Habib Bakar bin Salim, beliau menyiapkan kopinya hampir 1 termos gitu. Beliau minum mulai tengah malam, tahajud sampai isyraq, itu habis 1 termos. Dan para ulama aulia yang baru saja zaman kita ini, seperti Al-Habib Muhammad Al-Haddar, guru dari guru mulia kita Habib Umar, beliau kemana-mana membawa kopinya sendiri. Membawa kopi. Kemana-mana beliau bawa kopinya sendiri, karena ada ramuan khusus kopi itu dengan cara yang khusus yang beliau buat atau keluarga beliau buat untuk beliau, sehingga kemana beliau dakwah, kopi beliau bersama beliau. Dan beliau buat sendiri kopinya untuk beliau minum. Karena Sayyidil Jad Abdullah Al-Mahdar, kakek saya, yuhibbu qahwa jam, senang sama kopi dia. Sehingga ketika tengah malam bangun, sebelum beliau ibadah, beliau minum kopi dulu. Beliau katakan, nafsu kita kasih kesenangannya dulu supaya enggak ganggu ibadah. Kalau nafsu itu ketika kita kasih kesenangannya yang tidak, dalam catatan tanda kutip, tidak melanggar syariat, itu tidak ada masalah, dan itu membuat mudah untuk kita ajak lebih khusyuk lagi. Ada beberapa kisah tentang kopi, di antaranya salah satu aulia bermimpi bertemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau mengatakan dalam mimpinya kepada Nabi, ya Rasulullah, hadithni bi hadithin, tolong beri saya hadis yang belum pernah kau ucapkan. Tuh kan. Artinya tidak ada di kutubul hadis. Mulai ngaco. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan 3 hadis. Oke, ya. Ini di sini Habib yang satu ini, dia bilang luhurnya dia itu mimpi bertemu dengan Rasulullah SAW dan meminta, dan dia meminta diberikan hadis yang belum dikasih ke umatnya. Makanya katanya Rasulullah memberikan 3 hadis. Di sini ingat ya, ingat ya. Di sini Habib yang satu ini bilangnya mimpi bertemu dengan Rasulullah. Nanti yang Habib yang satu lagi mah enggak, bukan mimpi. Jadi beliau Habib itu bertemu dengan Rasulullah dalam keadaan tidak tidur, artinya dalam keadaan nyata, ya. Oke, kita lanjut lagi, tonton berikutnya. Siapa man kana subha fi jaybih, siapa yang tasbih ada di kantongnya,
yuktabu minal musabbihin wa illam yusabbih. Maka dia dihitung oleh Allah sebagai orang yang selalu bertasbih, selalu berzikir walaupun dia tidak berzikir. Maka itu penting ya, tasbih selalu ada di saku kita. Maka kita dihitung sebagai orang yang selalu berzikir kepada Allah. Yang kedua, madama ta'mul qahwa fihi ahadin, selama rasa kopi ada di mulut seseorang, maka malaikat memintakan ampun untuk dia. Malaikat memintakan ampun kepada seseorang selama rasa kopi ada di mulutnya. Dia bilang lagi, yang kedua adalah selagi ada bau kopi, rasa kopi di mulut kita, maka para malaikat akan memintakan doa kepada Allah untuk menghapus dosa-dosa kita. Ini kira-kira hadis ini benar apa bohong? Yang dia bilang tadi katanya dari mimpi, diberi hadis kepada habaib. Ya, masa ada hadis dari mimpi kan? Kita tonton lagi. Kenapa? Karena kopi bisa membuat orang lebih semangat ibadah, menghilangkan ngantuk, kuat. Bahkan saya dengar kopi, nggak tahu benar atau tidak ini dari saudara kita Imam, bisa sebagai obat kolesterol. Allah alam, perlu dilihat lagi ini. Banyak manfaat kopi. Yang ketiga, apa nih yang ketiga? wugufuka baina yaday arif atau wali lillah, kamu hadir duduk di samping aulia, kahal bisyah, sangat sekejap sekali seperti orang merah susu kambing. Singkat, lebih afdal daripada kita ibadah sampai terpotong-potong. Itu 3 hadis, di antaranya qahwa, kopi tadi ya, manfaat banyak. Makanya itu dalam Fatihah para habaib kita ada Al-Fatihah li sahibil qahwa. Nih, ayah Habib yang satu lagi. Dari Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas, gurunya Habib Ali Habsyi. Dikatakan bahwasannya ada seorang syekh yang bernama Hasan Al-Maghribi. Thumma dhata yaumin ijtama'a bin Nabi yaqadatan. Syekh Hasan Al-Maghribi ini bertemu dengan Nabi secara yaqadah, enggak tidur, yaqadah, dalam keadaan terjaga. Oke, sebentar ya. Tadi Habib yang pertama katanya dapat hadis ini lewat mimpi. Yang ini enggak. Jadi ketemu Rasulullah itu dalam keadaan jaga. Artinya bukan mimpi, artinya tidak tidur. Nah, berarti yang bohong yang tadi, apa yang bohong yang ini? Silakan Anda komentar sendiri ya, tulis komentar di kolom komentar. Oke, kita simak lagi video berikutnya. Kemudian Syekh Hasan Al-Maghribi ini mengatakan, "Ya Rasulullah, berikan kepadaku wasiat." Kata Rasulullah, "Sa'ufiduka bithalathati hisal." Aku akan memberikan faedah kepada kamu 3 faedah. Hiya li khassa amlin nas ama. 3 faedah yang kau akan berikan kepadaku ya Rasulullah, itu khusus untuk pribadi diriku atau orang yang mendengarkan yang sampai cerita ini kepadanya, orang umum. Kata Rasulullah, apa? Untukmu dan juga untuk orang yang sampai berita ini. Apa itu? Kata Rasulullah, yang pertama adalah al-ula, idza hamalta subhata litasbihin tu'addu musabbihan sabahta biha am lam tusabbih. Siapa orang yang bawa tasbih dipakai untuk bertasbih atau enggak dipakai, cuman ditaruh di kantongnya, maka apa? Maka tu'addu musabbihan, dihitung sebagai orang yang bertasbih walaupun enggak dibaca. Jadi orang kalau bawa tasbih walaupun enggak dibaca tasbih, selagi tasbih itu ada di kantongnya, maka dia dihitung orang yang bertasbih. Dan yang kedua, faedah dari Nabi, annal gahwata, sesungguhnya kopi, madama ta'muha fi fika. Kata Rasulullah ketika bertemu kepada Syekh Hasan Al-Maghribi, kalau kopi, rasanya kopi itu masih ada di dalam mulutmu, tastaghfiru lakal malaikah, maka malaikat akan selalu mengistighfarkan kepada kamu selagi bau kopi masih ada di mulutmu. Wa thalith, dan yang ketiga, julusuka inda wali min auliyaillah, duduknya kamu di depan orang soleh, hayyin au mayyit, dia masih hidup atau jasadnya sudah tergeletak meninggal.
walau kahal bisyatin, walaupun sebentar seperti orang merah susu, au kasajji baidah, seperti orang mencakan telur, khairun laka min an ta'budallaha fi zawayatil ardi kulliha au ila an tagatta'a aduka irban. Maka duduknya kamu di depan orang soleh yang hidup atau yang sudah meninggal itu lebih baik daripada kamu beribadah, walaupun kamu beribadah dari banyaknya ibadah sampai tangan kamu ini terputus, terpotong-potong karena banyaknya ibadah, walaupun sebentar duduk di depan orang soleh. Allahumma shalli ala Muhammad. Oke, hadirin semuanya, itulah yang telah kita tonton bersama. Bagaimana pendapat kalian semua? Silahkan tulis di kolom komentar. Oke, itu saja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.